Ya, saudara, selanjutnya kami akan ajak Anda langsung ke Sulawesi Tengah untuk mendengarkan keterangan informasi terkini yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah terkait kasus pemerkosaan yang menimpa seorang remaja yang menjadi relawan banjir di Parigi Mautong. Saya berharap selesai kegiatan pers conference ini kita tidak lagi menggunakan istilah pemerkosaan ataupun roda paksa agar masyarakat tidak bingung di dalam memahami perkara ini. Saya sangat berharap kerjasama dari rekan media sekalian. Rekan, perkara ini pertama kali kita tangani sejak dilaporkannya ke Polres Parigi Motong pada tanggal 20 lalu. Dalam laporan tersebut, pelapor yang merupakan orang tua atau ibu kandung dari korban melaporkan tentang adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur, terhadap anak kandungnya yang masih berada di bawah umur. Karena pada saat dilaporkan atau pada saat kejadian di bulan April yang lalu, usia korban masih berusia 15 tahun 3 bulan. Kalau saat ini sudah menginjak usia yang ke 15 tahun 7 bulan ya Pak Kabit ya. Setelah kita terima laporan tersebut, kita memprosesnya dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua ya dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 81 ya. Ancaman pidananya di dalam pasal 81 ayat 2 tersebut jelas dan tegas ya. Ancaman pidana minimalnya 5 tahun, ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Ini lebih berat daripada pasal 285 KUHP yang ancaman pidananya hanya 12 tahun ancaman pidana maksimalnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban ya, korban menjelaskan bahwa ia telah disetubuhi oleh 11 orang pelaku ya, secara sendiri-sendiri di waktu dan tempat yang berbeda dalam kurun waktu. Ya, saudara, seperti yang disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, polisi kembali menangkap 2 tersangka baru kasus pemerkosaan terhadap remaja di Parigi Mautong. Polisi berhasil menangkap 2 tersangka baru dalam kasus pemerkosaan remaja di Parigi Mautong. Total sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pelaku pemerkosaan pada remaja di Parigi Mautong diduga dilakukan oleh kepala desa hingga anggota BRIMOB. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak polisi mengusut tuntas kasus pemerkosaan anak oleh 10 orang di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. KPAI menekankan korban harus mendapat perlindungan dan pemulihan setelah mengalami tindak kekerasan seksual. KPAI mengaku terus berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk memastikan perkembangan kondisi korban. Seksual pada anak adalah kejahatan paling tersembunyi karena TKP-nya hanya ada pelaku dan korban. Sedangkan syarat menjadi tersangka, kepolisian membutuhkan 2 alat bukti. Untuk itu, kesaksian korban yang sudah ada penting diberi akses keadilan, bagian dari pemulihan, restitusi. Karena kita tahu baru 5 orang yang ditahan dari 11 pelaku. Tentu saja kita dorong alat bukti terus dilengkapi. Saudara, saat ini kita terhubung dengan pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore.
Bu Retno, tadi kita dengarkan pernyataan dari Kapolda Sulawesi Tengah, bukan pemerkosaan, tapi persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Yang Anda lihat dari perubahan diksi ini apa sebetulnya? Ya memang kalau kita melihat definisi perkosaan gitu, kalau di dalam KUHP itu memang ada ya. Jadi kalau di KUHP itu ada beberapa jenis kan ya, mulai dari pelecehan, pencabulan, perkosaan, perbudakan seksual gitu. Nah, ini kemudian dianggap tidak sebagai bentuk perkosaan karena mungkin dalam data sebelumnya gitu mungkin yang diperoleh itu dianggap bahwa ini kan tadi sendiri-sendiri gitu ya pada waktu yang berbeda. Kemudian dianggap seperti ada persetujuan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak harusnya tidak tepat. Kalau terhadap anak, kan persetubuhan itu terhadap anak dalam pasal 76D itu sangat jelas ya. Persetubuhan terhadap anak itu tindak pidana. Mau dilakukan dengan cara tadi ya dengan berbagai istilah pun kalau memang terjadi penetrasi juga kan perkosaan tuh prinsipnya terjadi penetrasi juga gitu. Nah, sebenarnya ini kata perkosaan dengan persetubuhan gitu ya. Itu saya menangkapnya justru polisi ingin mengatakan bahwa kalau persetubuhan ini adalah hal yang memang atas persetujuan si anak. Yang kedua gitu ya, tampaknya mau menggunakan mungkin dalih artinya suka sama suka gitu atau paling tidak atas persetujuan yang bersangkutan. Padahal kalau kita berbicara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini ya, mau apapun alasannya itu adalah kita menyebutnya gitu ya sebagai tindak pidana. Jadi tetap seluruh pelaku tadi kalaupun gitu ya ini adalah bagian yang diduga bagian dari prostitusi misalnya karena di warung tempat anak korban bekerja ini katanya ada ya yang melakukan layanan prostitusi yang kemudian mungkin ini ada bujuk rayu kemudian korban melakukan. Nah, prinsip-prinsip tadi ada iming-iming, ada bujuk rayu dan terjadi persetubuhan terhadap anak, yaitu semua sudah bisa jelas menggunakan Bu pasal Retno, 76D. jadi bagaimanapun modusnya seperti bujuk rayu, tapi secara psikologis anak ini susah untuk menolak seperti itu ya. Jadi ada tekanan di sini. Ya, karena begini ya, kalau dari data yang saya dapatkan ya, informasi dari teman-teman daerah itu menyatakan bahwa ini anak memang masih sekolah, tapi dia harus bekerja. Kenapa dia bekerja? Karena diduga kedua orang tuanya berpisah. Lalu anak ini seperti hidup sendiri. Nah, dia itu bekerja untuk menafkahi hidupnya. Nah, disinilah yang kemudian ada relasi kuasa kan? Mungkin antara si pemberi kerja gitu ya. Saya tidak tahu ini ya kita butuh membuktikan. Tapi mungkin ada relasi kuasa. Kalaupun disebut bujuk rayu oleh orang yang sepantaran sekalipun, ya tetap saja gitu. Prinsip-prinsip tadi ya, tindak pidana seksual atau kejahatan seksual terhadap anak terjadi. Kalau saya daripada ngomongin perkosaan, ngomongin kemudian persetubuhan dan lain-lain, dia bilang aja bahwa kejahatan seksual terhadap anak terjadi dalam kasus ini gitu ya, dengan jumlah pelaku tadi mencapai 11 orang. 11 orang, gitu. Jadi betul. ini anak harusnya dilindungi kan, harusnya dilindungi. Justru pemerintah daerah ini di mana gitu, kok anak ini sampai mencari nafkah Nah, itu sendiri, dia gitu. Bu Retno yang ingin saya tanyakan selanjutnya, apakah ini berhenti di 11 orang yang disampaikan atau ada juga pihak lain karena seolah ada pembiaran di sini, Bu Retno? Betul. Jadi sebenarnya taruhlah tidak diketahui gitu ya oleh pemerintah daerah tentang praktek gitu prostitusi atau saya malah lebih lebih bagi saya menyebutnya eksploitasi seksual terhadap anak gitu. Nah, kalaupun kemudian ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah, tapi harusnya pihak sekolah berarti dinas pendidikan, kemudian pemerintah daerah mestinya tahu nih sederet ini karena anak ini masih sekolah. Jadi harusnya tahu bahwa ada anak yang karena orang tuanya berpisah bukan meninggal, tapi kemudian dia harus membiayai hidupnya sendiri gitu. Nah ini kan berarti anak ini rentan dieksploitasi, rentan dalam bahaya. Nah lalu di mana pemerintah desa, kemudian pemerintah dalam arti kata pemerintah daerahnya itu di mana dan untuk ke depan saya rasa bukan sekedar rehabilitasi kesehatan karena anak ini juga diduga kuat mengalami
masalah pada alat reproduksinya. Nah, kalau kemudian itu maka jangka panjang nih pengobatan. Kemudian yang kedua adalah pemulihan psikologinya ya, dan yang berikutnya lagi menurut saya adalah dia harus melanjutkan hidup, melanjutkan pendidikannya, melanjutkan hidupnya. Berarti bagaimana program-program pemerintah sampai ke dia? Misalnya program Indonesia Pintar ya, atau KIP-nya itu harus anak ini dapatkan. Kemudian PKH ya, program Keluarga Harapan, harusnya anak ini juga mendapatkan. Nah, ke depan saya rasa anak ini pun perlu dipikirkan bagaimana dia melanjutkan hidup. Tapi yang lebih penting karena dia masih usia 15 Iya. atau mau ke 16, menurut saya penting pengasuhan pengganti. Atau ke salah satu dari dua orang tuanya siapa yang mau merawat dia, yang memastikan itu. Yang kedua, kalaupun tidak, maka ada pengasuhan pengganti 3 derajat keluarganya. Itu yang harusnya dilakukan sekarang oleh pemerintah daerah. Ini dengan kondisi korban seperti ini, perlu pendampingannya sampai kapan, sejauh mana, Bu Retno? Karena kan traumatik ini pasti sulit juga ya untuk dihilangkan, Bu Retno ya? Ya, betul. Ya, tepat sekali, Mas. Ini sangat ya. Karena para korban kekerasan seksual itu mayoritas pengobatannya cukup panjang. Ya, bahkan ada yang sampai seumur hidup gitu ya. Tapi kalau dia betul-betul tuntas diobati, sebenarnya tidak, dia bisa saja pulih. Nah, ya kemudian yang juga penting gitu ya kita perhatikan bersama adalah soal cara berpikir anak. Jadi kalau kemudian misalnya nih ya, netizen menganggap loh kok jangka panjang berarti ada persetujuan mau atau mungkin dia dieksploitasi, dia dapat uang dan lain-lain gitu. Menurut saya pertama kita harus percaya dulu pada korban. Ini korban, apapun alasannya, anak ini adalah korban. Kemudian yang berikutnya lagi, yang penting adalah ya bagaimana kemudian anak yang masih umur 15 kan cara berpikirnya, perkembangan otaknya itu kan juga sedang tumbuh, di mana dia nggak ngerti resiko, dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau anak ya kok mau diginiin, kok mau itu, ya karena tadi dia masih anak-anak, dia belum dewasa gitu. Jadi yang perlu kita bangun sekarang adalah membangun empati bersama. Yang salah adalah para pelaku. Baik, Anak ini ya baik. tetap harus kita lindungi bersama. Terima kasih Bu Retno Listiarti, pemerhati anak, Sama-sama. telah menyampaikan pandangannya soal kasus ini di Kompas Petang.